Halo, ya, saya nama ya. Dalam perkara nomor 583/2025 Jakarta Pusat yang harus kita lakukan. Bukan sendiri loh, Pak. Sendiri. Bisa tunjukkan ini dong. Makanya susah nih. Lumayan sidangnya udah mulai ya Pak Subhan sidang gugatan terhadap Gibran Raka Buming Raka di KPU dan perkara di Bangkasnya baru saja dimulai teman-teman. Sekarang Pak Subhan meminta kepada gugatan tunggal dia datang sendiri untuk Pak Subhan maka PKMH untuk menunjukkan identitasnya, KTP-nya dan gugatan surat gugatan aslinya. Pak Subhan sudah ada dalam kata Pak Hakim memberikan gugatan asli sampai lihat sebelah kanan itu ada 10 orang yang menolak kemungkinan ada termasuk hukum atau dewasa yang mewakili dari yaitu petugas dan KPU kita akan penjelasan dari mereka yang ada satu set. Mau lihat? Iya. Oke, sudah ada ini betul. Kuasa hukum atau wakil dari terduga satu itu yang berbaju putih dan saksi juga Pak Subhan yang berbaju hitam. Tergugat satu kuasa hukumnya atau yang mewakili baru saja memberikan identitasnya dan surat kuasanya. Surat kuasanya asli tapi belum didata. Saya dengar ya teman-teman katanya jaraknya jadi jauh, jadi coba saya ceritakan apa yang saya dengar. Oh, itu surat kuasanya ada logo. Ini logo-logo lembaga tinggi negara gitu. Nanti jam-jam Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saya tunggu begini dan Gibran pribadi. Kalau dikuasakan jaksa, berarti negara. Berarti iya. Kita dengar ini Pak Subhan menyatakan keberatan karena ternyata juga satu yaitu Gibran diwakili oleh jaksa. Artinya negara kepada kami juga menutup pasukan gugatan kepada Gibran pribadi. Jadi ini kita sebagai saya kalau tadi ada kita sampai karena memang sampainya yang
Kita lihat tergugat. Karena P1 Ada. dari satu ya, 1 minggu ya. Saya. Mama, kecewa. Kecewa pemirsa. Taran dulu. Satunya gak ada. Iya Pak Subhan, gimana Pak Subhan? Pak Subhan. Pak Subhan, jadi komentarnya dong Pak. Minggu lagi. Minggu lagi. T2 aja datang titit. Astagfirullah. T2 kan berani datang. T1 nggak berani datang. Gibran ke T1-nya. Pelan ya Bu. Iya, kan yang menjalankan. Sorry ya. Iya ya. Ini pintu biar keluar agak mungkin. Nyangkut ya. Dah. Ini RH ya. Iya. Teman-teman kalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ini dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal.
negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Informasinya nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa kuasa ya, Pak? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah apa itu? Pengacara negara, maka kalau dia lanjut nggak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Betulnya tanggal berapa Pak? Tanggal berapa ini? Sidang lanjutan memanggil kembali tergugat itu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 apa? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari waktu ini mungkin ada pesan buat Sigit Pak. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya nggak kesadaran sendiri. Iya, karena udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi. Jadi nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal syarat pencalonan. Nah, ini tak kasih tahu. Jadi gugatan ini, ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya yang udah gugat, yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Gitu. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Pak Nadir, oke, dibagikan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara itu penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harus bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi ya? Ini pribadi. Ya. Emang siapa dia? Kan mediasi. Keren. Oke, bisa nggak? Lalu. Begitu temen gue tuh. Papa. Harusnya enak. Bapak yang dukung, harusnya Bapak warga negara juga kan? Sama, harus yakin. Ini kalau misalnya nanti gugatan Bapak diterima, keabsahannya bagaimana? Ya itu diterima. Nggak keabsahan dari nanti status Gibran sendiri. Nah itu nanti efeknya, dampak hukumnya kita nggak tahu. Tapi saya minta menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Nah akibatnya nanti itu dulu. Ngomong-ngomong tadi Pak Jaksa bilang apa Pak?
Alasan dia. Alasannya saya menggugat menggunakan alamat wakil presiden, tapi hakim tak kasih tahu karena itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal dia saat ini diketahui di situ. Sementara tergugat dulu juga alamatnya di domisili Pengadilan Jakarta Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu keberatan saya dan keberatan itu diterima sehingga jaksa dengan sangat menyesalkan itu harus keluar dari persidangan. Saya disebut dikenal oleh Subhan Palal. Kalau dari SIPP kan hak muslim kan. Ya itu kan benar lah, pernah ke Mekah. Pak izin memperjelas berarti Gibran juga karena ijazahnya dia sekolah Bukan, bukan karena sekolahnya luar negeri bukan. Tapi dia tidak punya ijazah SMA sederajat yang di Indonesia. Bukan karena sekolah luar negeri. Saya dulu pengen banget sekolah luar negeri. Tapi kalau undang-undang ini menyebutkan kamu kalau mau menjadi presiden atau wakil presiden, minimum pendidikannya SMA atau sekolah lain yang sederajat. Nah dia nggak punya. Kok tahu nggak punya? KPU yang bilang, cek di KPU, di portal KPU ada riwayat pendidikan. Oke. Dia nggak punya itu penyetaraan itu dari sekolah. Kalau nggak ada penyetaraan juga nggak boleh kan? Karena ini penyetaraan itu hanya dipergunakan untuk sekolah lebih lanjut, bukan untuk menjadi pejabat. Ya, siap. Toilet ya, Pak? Ya, sebentar ya. Mau ngikut? Ayo, yang lain mau ngikut. Ya itulah tadi pernyataan dari Bapak Subhan, saudara. Dan insya Allah ya rencananya Subhan akan mendatangi studio RH Channel di Kebun Jeruk. Ya, tadi dia. Apa? Ya. Berapa orang yang ikut? Berapa ya? Itu masih live. Ya udah. Berapa? Mau ngapain? Oh, itu doang. Iya, insya Allah Pak Subhan nanti akan podcast dengan RH. Ditunggu ya Sobat RH untuk penjelasan lebih lanjutnya dan bisa lebih detail ya kan mengenai terkait ijazah Gibran ini. Oke, untuk sementara kita akhiri dulu live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.